Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Feti Marietta Channel. Di video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara mahasiswa mengikuti seminar proposal skripsi pada program studi usaha perjalanan wisata. Selamat menyaksikan. Wisata yang juga harus diperhatikan yaitu mengenai kelayakan fasilitas pada objek dan daya tarik wisata. Pada intinya, fungsi fasilitas haruslah bersifat mempermudah kegiatan atau aktivitas pengunjung atau wisatawan yang dilakukan dalam rangka mendapat pengalaman rekreasi. Di samping itu, fasilitas dapat juga menjadi daya tarik wisata apabila penyajiannya disertai keramat tamahan yang menyenangkan wisatawan, di mana keramat tamahan tersebut akan menjadi pemberian jasa bagi suatu atraksi wisata. Menurut laporan republika.co.id, sebanyak 11.160 turis mancanegara tercatat mengunjungi Museum Tanjung Pandan pada tahun 2019. Untuk tahun 2020, menurut penuturan Kepala UPT Museum Tanjung Pandan, Bapak Julius Suryanto, kunjungan pada Januari tahun 2020 terdapat 3.874 orang. Sedangkan hingga akhir November tahun 2020 tercatat hanya 12.196 pengunjung saja terkait masa pandemi, maka terjadi penurunan. Kemudian pada grafik tahun 2021 ini jumlah pengunjung paling tinggi itu terdapat pada bulan Mei, yaitu 4.047 orang, di mana ini sudah mulai dilonggarkannya PPKM. Kemudian untuk pola konsumsi masyarakat untuk berwisata sekarang ini, di zaman ini tidak hanya untuk menikmati suasana saja, namun mereka juga ingin menikmati aktivitas lain serta sarana pendukung atraksi wisata yang disediakan. Menurut Cooper dan kawan-kawan dalam Setiawan, komponen yang harus dimiliki oleh sebuah objek wisata terdiri dari 4 aspek, antara lain atraksi, aksesibilitas, amenities, dan pelayanan tambahan. Nah, keempat aspek tersebut ini nantinya akan menunjang eksistensi dari objek wisata Museum Enzo Kota Tanjung Pandan ini sebagai wisata sejarah dan budaya. Adapun beberapa masalah berdasarkan pengamatan sementara penulis yang terkait dengan fasilitas dan eksistensi objek wisata museum ini, yaitu mengenai ketersediaan toilet. PPT-nya belum main ya, Nisa? Sudah, Ibu. Ini Nisa cuman poin-poinnya aja di PPT-nya. Iya, untuk ini ada pun beberapa masalah yang akan penulis amati dan penulis angkat, yaitu kesediaan toilet, ketersediaan guide, kebersihan kandang hewan dan gazebo, kemudian akses jalan menuju area kandang 1 dan lainnya, dan beberapa fasilitas bermain anak yang kurang terawat. Dan juga penulis memperhatikan di sini mengenai tujuan wisatawan berkunjung, apakah untuk melakukan wisata sejarah dan budaya atau menikmati wisata rekreasi and zoo, yang nantinya akan ditarik kesimpulan apakah museum ini eksisnya sebagai wisata budaya dan sejarah ataupun sebagai hanya tempat rekreasi saja. Maka dari itu penulis membahas dengan judul analisis kelayakan fasilitas dan eksistensi Museum and Zoo sebagai wisata sejarah dan budaya di Kota Tanjung Pandan, Belitung. Selanjutnya ada 4.2, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan fasilitas pada objek wisata Museum Enzo Tanjung Pandan. Yang kedua, apakah Museum Enzo Tanjung Pandan sudah memasuki kategori eksis sebagai objek wisata sejarah dan budaya. Kemudian untuk ruang lingkup pembahasannya, itu penulis membatasi ruang lingkup agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, yaitu tentang UPT Museum Enzo Kota Tanjung Pandan dalam menganalisis kelayakan fasilitas dan eksistensinya sebagai objek wisata sejarah dan budaya. Kemudian tujuan penelitiannya, yang pertama untuk menganalisis kelayakan fasilitas pada objek wisata, kedua untuk menganalisis eksistensi Museum Kota Tanjung Pandan sebagai wisata sejarah dan budaya. Selanjutnya ada manfaat penelitian di 4.5. Yang pertama, bagi penulis sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang didapat pada bangku perkuliahan. Kemudian yang kedua untuk bagi instansi Anissa itu PowerPoint-nya nggak jalan, Anissa. Emang lagi yang ini. Oh, belum ya? Emang nggak jalan nih?
Iya, lagi per poin-poin aja gitu. Kemudian untuk manfaat penelitian ketiga bagi pembaca sebagai sarana untuk menambah ilmu dan wawasan, serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian serupa. Kemudian selanjutnya 4.6 ada sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2 itu landasan teori. Dan bab 3 itu metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis. Kemudian di bab 4 ada hasil dan pembahasan, dan di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bagian kelima ada landasan teori, di mana 5.1 teori yang menunjang penelitian, yaitu ada mengenai teori pengertian pariwisata yang saya kutip dari menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 dan dari Spilen dalam Pitana tahun 2001. Kemudian untuk pengertian museumnya, untuk pengertian objek wisatanya itu ada menurut, saya kutip menurut Wardiatna sama menurut Wahab tahun 1988. Kemudian untuk pengertian museumnya, saya mengambil pengertian dari menurut Museum International Council of Museum ya, atau ICOM. Kemudian dari pengertian museum dari Pemerintah Nomor 19 tahun 1995 pasal 1 ayat 1 dan dari Ambors dan Payne tahun 2006 yang mencakup klasifikasi museum. Kemudian untuk pengertian museum dalam sudut pandang pariwisata, yaitu di dalam berwisata ke suatu daerah atau negara yang baru kita pastinya selalu terpukau akan kenampakan alam, kultur, budaya, adat istiadat, cerita sejarah yang memukau tentang daerah atau negara tersebut, atau juga makanan yang memang khas dari daerah atau negara yang kita kunjungi. Dengan adanya museum, maka para wisatawan bisa menikmati indahnya sejarah atau daerah atau negara tersebut dengan melihat benda-benda yang dipajang yang identik dengan daerah tersebut, sembari mendengarkan pemandu bercerita mengenai sejarah di balik replika tersebut. Maka dari itu, menurut penulis, museum sangat menyumbang dampak yang besar sekali dalam pariwisata, karena museum bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Museum juga bisa menjadi bahan pembelajaran dan penelitian, serta berbagai kisah di balik bangunan dan benda-benda di dalamnya akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk berwisata. Kemudian selanjutnya ada museum sebagai wisata sejarah dan budaya, yaitu museum adalah salah satu elemen yang menyimpan warisan budaya yang menghubungkan peristiwa dari masa lalu ke masa kini. Namun sangat disayangkan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, keragaman etnis dan budayanya mulai lenyap. Museum-museum di sini nantinya akan memberi peran strategis karena memiliki mandat untuk mendidik bangsa, kepribadian bangsa, ketahanan dan wawasan nasional mengenai sejarah dan budaya luhur Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa manajemen museum ini dengan benda-benda yang sudah tua akan membosankan. Namun ada begitu banyak manfaat yang bisa kita dapat dengan mengunjungi museum, mulai dari melihat benda bersejarah hingga mendapat gambaran lengkap mengenai nilai budaya dan warisan dari nenek moyang. Nah, dengan demikian timbullah masalah saat sebuah museum ini tidak bisa menyampaikan informasi dengan benar dan lengkap apabila fasilitas dan kelayakannya belum memenuhi standar dan membuat daya tarik besar. Metode probability sample dengan teknik random sampling. Untuk penghitungannya sendiri saya mengambil populasi ini dari pengikut media sosial, yaitu Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Saya hitung jumlah seluruhnya dapatlah 6.383. Saya menghitung populasi ini menggunakan rumus Lovin. Kemudian untuk sampelnya sendiri itu
eh, saya hitung satu-satu untuk YouTube, Instagram, dan juga Facebook-nya, dapatlah total dari sampel itu 99,98. Kemudian untuk respondennya saya bulatkan menjadi 100 responden. Selanjutnya yaitu untuk pengumpulan data, yang pertama itu melalui kuesioner, kemudian dokumentasi, dan juga studi kepustakaan. Selanjutnya yaitu ada skala pengukuran. Saya melakukan skala pengukuran menggunakan skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian untuk instrumen penelitian itu ada variabel, dimensi, dan juga indikator. Untuk variabel sendiri itu media sosial sebagai promosi, sebagai variabel dimensinya itu ada YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Untuk indikatornya ada konten, like, comment, subscribe, feed Instagram, Instagram Live, kemudian Instagram Story, update status, share story, dan juga Facebook Live. Kemudian untuk minat berkunjung wisatawan, ada elemen yang mempengaruhi minat berkunjung wisatawan, yaitu ada daya tarik wisatawan, aksesibilitas, tarif, fasilitas, dan juga informasi. Kemudian untuk uji hipotesisnya sendiri, saya menggunakan uji signifikansi individual atau secara parsial, kemudian uji signifikansi secara simultan, dan koefisien determinasi. Kemudian ada uji kualitas data, itu saya menggunakan uji validitas dan juga reliabilitas. Kemudian yang terakhir itu ada analisis linier berganda. Baiklah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ibu dulu ya. Oke, silakan. Ibu Fitri dulu yang jawab ya. Oke, baik. Untuk Cindy Nabela, Ya, Bu. judulnya pemanfaatan media sosial sebagai promosi pariwisata terhadap minat berkunjung wisatawan di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini kenapa Cindy memilih judul ini? Gimana sih kondisi atau kunjungan Museum Sultan Mahmud Badarudin II di Kota Palembang saat ini? Kenyataan di lapangan itu seperti apa sehingga kamu memilih judul ini, pemanfaatan media sosial? Udah ada di sini. Kalau untuk dari museumnya sendiri itu untuk pemanfaatan media sosialnya sudah menggunakan 3 media sosial, Bu, yaitu yang pertama ada YouTube, Facebook, sama Instagram, Bu. Tapi untuk museumnya sendiri, untuk penggunaan media sosialnya sendiri itu yang ngelola dari Dinas Kebudayaan, Bu. Jadi Cindy minta untuk seluruh datanya nanti ke Dinas Kebudayaan. Itu sudah ada di latar belakang belum? Alasan untuk belum kayaknya, Bu. Baru Cindy masukin jumlah pengunjung wisatawan aja, Bu. Ya, jadi sumbernya itu dari kenapa sih kita memilih judul tersebut. Nah, itu dimasukkan di latar belakang. Kemudian untuk penulisan landasan teori atau teori-teori, Cindy, saya di sini masih melihat belum ada sumbernya ya. Jadi kalau kita misalnya definisi pariwisata itu nggak ada sumbernya, itu kan kamu pasti mengutip dari siapa itu ya, atau dari apa. Nah, itu sumbernya itu tolong dimasukkan ya. Kalau nggak ada itu, apakah kamu yang menciptakan teori sendiri? Bukan, Bu. Ya, jadi dicari ya sumbernya itu dari mana ya, Cindy ya. Kemudian saya melihat ada tipe Facebook itu penulisannya gimana. Saya masih melihat ada tipe-tipe. Jadi diperhatikan lagi sistematika penulisannya ya. Kemudian tadi di latar belakang itu ditambahkan alasan kenapa. Alasan kamu mengambil judul. Ya. Ya, Bu, makasih, Bu.
Oke, untuk Cindy Nabela ini kamu nih yang mana yang benar judulnya? Pemanfaatan media sosial. Sedangkan di sini, Mungkin dari saya cukup. Mungkin kalau ada dari Bu Feti. oke, untuk Cindy Nabela, Ya, Ibu mau Bu. tanya, ini kamu judulnya bagaimana? Pemanfaatan atau pengaruh ini? Judul dengan yang di apa? Di halaman judul dengan yang di latar belakang berbeda. Ini, Bu. Yang mana yang benar? Pemanfaatan media sosial, Bu. Nah, berarti yang kamu buat di proposal ini pengaruh. Belum kamu perbaiki tadi, ya? Iya, Bu, maaf, Jadi Bu. nulis itu yang benar, jangan Iya, salah-salah. Bu. Nah, di sini Bu mau tanya, populasi itu apa? Populasi ya? Ini, Bu. Populasinya itu Cindy ngambilnya dari pengikut Instagram. Hah? Apa? Cindy populasinya Cindy mengambil dari media sosial seperti Iya, Instagram, Facebook. maksud Ibu populasi itu apa? Populasi itu. Objeknya, Bu, yang mau diteliti. Objeknya. Kalau sampel apa? Iya, aduh lupa, Bu. Ada dua, itu populasi dan sampel. Kalau populasi itu apa? Ibu mau tanya dulu. Kamu menentukan populasi dan sampel. Nah, Ibu mau tanya, populasi itu apa, sedangkan sampel apa? Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.